Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal Rabbani dari kelompok untuk mempresentasikan aplikasi pemesanan tiket di bioskop atau yang saya namai aplikasi NBIOS menggunakan pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Muhammad Iqbal Rabbani, Danang Hendra Wicaksana, Muhammad Nindiawan Febrianto, Bayu Pangestu, dan Muhammad Bayu Irsyadul Ibad. Pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen ini yaitu sebagai dokumentasi dari segala aktivitas yang dilakukan selama pengembangan proyek perangkat lunak yang berbasis konsol menggunakan pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Dimulai dari tahap user requirement, analisis, dan desain, implementasi, hingga testing. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mempublikasikan karya sebagai perantara antara jaringan bioskop dengan para pelanggannya dan meningkatkan pelayanan penyedia dengan para pelanggan. Proyek ini dikatakan berhasil apabila portal yang dimaksud dapat menangani seluruh kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang terdaftar dalam dokumen ini. Lingkup masalah. Aplikasi pemesanan tiket bioskop ini bernama NBIOS. Aplikasi ini memiliki sistem berbasis terstruktur dan berorientasi objek yang memiliki kelebihan dalam pengaturan dan visualisasi data yang mudah diterapkan. Framework yang digunakan berbasis bahasa C dan Java menggunakan MySQL. Masuk poin ketiga, definisi istilah dan singkatan. Penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam definisi, istilah, dan singkatan. Untuk beberapa bagian tertentu agar mempermudah dalam penulisan dokumen ini, semua hal tersebut tersalin dalam tabel berikut. Masuk langsung ke poin 1.4, aturan penomoran. Penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasar hal atau bagian tersebut adalah seperti tercantum pada tabel 2 berikut ini. Poin 1.5, referensi. Dokumen ini merujuk pada hasil riset dan analisis pada pengguna tentang kebutuhan yang diperlukan dan penulisan dokumen. Dokumen referensi yaitu tertera pada di bawah ini. Poin 1.6, deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. SKPL ini terdiri dari 3 bab sebagai berikut. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang dokumen yang berisikan sebagai berikut: tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, definisi istilah dan singkatan, aturan penomoran, referensi, juga ikhtisar. Ketiga yaitu deskripsi kebutuhan. Pada bab ini mendeskripsikan kebutuhan khusus bagi sistem aplikasi terstruktur dan berorientasi objek yang terdiri dari kebutuhan fungsional, kebutuhan eksternal, kebutuhan data, dan kebutuhan lain yang mendukung agar sistem aplikasi dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya terdapat gambar 1, arsitektur aplikasi, yaitu internet dihubungkan dengan NBIOS, dan NBIOS dihubungkan dengan 3, yaitu admin, user, dan server. Kemudian server itu berupa database dan admin itu berupa jaringan bioskop. User dapat memesan tiket bioskop melalui perangkat pribadi mereka di mana saja dan kapan saja. Server sebagian penjembatan antara database dengan aplikasi NBIOS. Nah, di sini database menyimpan data berupa poster film yang telah diseleksi oleh admin. Kemudian admin di sini juga berfungsi sebagai penjembatan antara jaringan bioskop dengan aplikasi NBIOS. Adapun karakteristik pengguna, ada tabel yaitu kategori pengguna, tugas, aksesi ke aplikasi.
Karakteristik pengguna aplikasi ini dapat memberi kemudahan terhadap masyarakat yang sedang ingin menghabiskan akhir pekan mereka menonton layar bioskop. Nah, aplikasi ini memberikan fitur yang sedang tayang, ketersediaan kursi, dan memberikan rekomendasi kepada user. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 3, karakteristik pengguna. Yang berkategori pengguna pertama adalah admin, yang kedua adalah user. Admin ini bertugas sebagai pengelola database dan pengontrol kegiatan. Hak akses dan ke aplikasinya berupa banyak. Kemudian kategori pengguna user bertugas sebagai pengguna aplikasi dengan akses ke aplikasi pilihan. Adapun batasan dalam pengembangan aplikasi ini sebagai berikut. 1. Aplikasi NPOS ini masih dalam tahap prototype, yaitu tahap pendesainan dalam pengujian aplikasi. 2. Saat ini aplikasi hanya menggunakan database lokal dengan cara localhost aplikasi PHP MyAdmin. Lalu yang ketiga, fitur pemesanan dan rekomendasi masih terpisah. Lanjut. Lingkungan operasi. Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik pada perangkat desktop, Windows OS, dan MySQL. Tidak dapat kalau operasi sistemnya itu berbeda dengan Windows, kayak semisalnya Ubuntu, Linux, ataupun operasi sistem lainnya. Deskripsi kebutuhan. Adapun kebutuhan antarmuka eksternal, masyarakat sebagai user dapat mengoperasikan aplikasi NPOS dengan bantuan perangkat komputer. Antarmuka perangkat lunak. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi ini hanya dapat diakses menggunakan Windows operasi sistem. Jadi kalau apabila pemesanan ini berdasarkan Android, sebenarnya bisa, cuma belum kami transfer ke Android system ya. Jadi ini hanya bisa dioperasikan dengan Windows operasi sistem. Kebutuhan non fungsional. Terdapat tabel 4 ringkasan kebutuhan non fungsional. Ada ID, parameter, dan kebutuhan. Sesuai dengan ID-nya dari NF001 sampai dengan NF009 terdapat parameter dan kebutuhan yang berbeda-beda, dari availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, security, dan bahasa komunikasi. Kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang pertama, ketersediaan aplikasi untuk dapat diakses pengguna. Dan yang kedua, reliability, kehandalan aplikasi termasuk aspek teknis seperti koneksi, kebutuhan hardware. Lalu kemudian ergonomi, desain aplikasi harus disesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Kemudian portability, perpindahan aplikasi sehingga dapat diakses oleh berbagai device. Kemudian memori, kebutuhan aplikasi akan media penyimpanan. Response time, waktu aplikasi untuk respon request dari user. Kemudian safety, yaitu keamanan dari aplikasi serta penggunaan aplikasi sesuai dengan keamanan aplikasi tersebut. Security, keamanan aplikasi dari melindungi data di dalamnya. Kemudian bahasa komunikasi, media bahasa yang digunakan oleh aplikasi. Kebutuhan fungsional. Terdapat ringkasan kebutuhan fungsional tabel, yaitu ID 001 dengan kebutuhan melakukan proses searching atau pencarian film dengan penjelasan fitur pencarian. Kemudian F0002 melakukan upload poster oleh admin dengan fitur upload data bagi admin. ID dengan F0003 melakukan rating masing-masing film dengan penjelasan fitur feedback film berupa rating. Lalu kemudian F0004 mengelola film informasi yang berhubungan dengan film, yaitu mengedit informasi berupa film seperti guest, tayang, genre, dan lain-lain. Kemudian F005 memesan tiket bioskop secara online, yaitu fitur utama ya, seperti fitur utama ke F006 dan F007. Apabila terdapat di F006, yaitu memeriksa kesediaan kursi secara online. Kemudian kerja dari F007 yaitu merekomendasikan film yang memiliki rating bagus bagi user sesuai spesifikasi khusus.
Adapun diagram konteks dalam sistem pemesanan tiket bioskop online, dari admin mengupdate database kepada sistem pemesanan tiket online bioskop yang kemudian dibagikan kepada user berdasarkan tiket, detail film, rekomendasi film, ketersediaan kursi, dan hak akses, yang kemudian user tersebut memberikan username, password, dan memesan tiket apa yang mereka inginkan, kemudian juga memberikan rating kepada sistem aplikasi tersebut apabila mereka menyukai ataupun tidak. Kemudian diproses melalui sistem pemesanan tiket bioskop online dengan basis data yaitu MySQL, dan kemudian dilaporkan pemesanan itu kepada admin aplikasi pemesanan tiket bioskop online. Lanjut pada TFT level 1, diagramnya seperti ini ya. Login ke hak akses user memberikan username dan password, kemudian pesan tiket dengan rating film yang disukai, pemesanan tiket, masuk ke admin mengupload update database, kemudian masuk ke daftar film, database film, yang database film tersebut memberikan kembali kepada update database, kemudian kelola itu kembali lagi ke admin, dan database itu masuk ke pemesanan tiket yang kemudian direkomendasikan film, detail film, ketersediaan kursi, dan tiket tersebut masuk ke user mengerti mengenai cetak resi tersebut. Lanjut ke TFT level 2, kurang lebih seperti ini ya. Nah, TFT level 2 ini updatean dari TFT level 1, jadi ya 11-12. Terdapat lagi TFT 2.2, kurang lebih juga seperti ini, hanya terdapat perbedaan dari set rating dan set info. Lalu di sini ada kebutuhan data yaitu ER diagram. Nah, kemudian admin dibagi menjadi dua, yaitu kode tiket, detail film. Nah, di detail film ini terdapat judul, genre tertentu, jumlah film, rating, dan pemain. Kemudian pada teater terdapat baris, jumlah teater, dan kolom. Kemudian dalam sistem pemesanan tiket bioskop online tersebut ada dua, yaitu admin dan user. Dalam user terdapat username dan password, kemudian memesan tiket dan memberikan rating film. Rating film tersebut berupa nilai dan judul. Batasan perancangan masalah. Program ini digunakan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memiliki fungsi utama untuk pemesanan secara real time bagi para pengunjung bioskop. Program ini juga dikhususkan untuk meningkatkan pelayanan agar tingkat kepuasan pengunjung maksimal. Jadi tidak ada program khusus lainnya yang dibutuhkan. Kerunutan. Dalam kerunutan ini terdapat tabel, data store, dan ER diagram. Seperti tadi, SKPL D0001, lalu ER diagramnya SKPL ERD01, kemudian SKPL D0002, yang ER diagramnya SKPL ERD02. Kebutuhan fungsional versus proses. Terdapat 7 kebutuhan fungsional yang dihubungkan dengan TFT, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut dari itu, terdapat data store versus ER diagram. Terdapat 2, database film dan database kursi dengan entity admin. Film tersebut di relasi sistem pemesanan tiket bioskop online, dan database kursi di relasi sistem pemesanan tiket bioskop online.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.